Wah, ini Tuhan Kurau. Ini dia yang saya cari bukunya, Pak. Saya cari Oke, PDF-nya Pak. nggak ada ini, Pak. Aduh. Iya, kebetulan saya juga menyambung pembicaraan yang kemarin, Ya, yang ya. Ibu Lisoy kemarin sempat singgung tentang apa namanya, genosida bangsa Batak. Anda sekarang bisa unmute sendiri-sendiri, tetapi harus raise hand ya. Raja Uti, silakan. Ya, Raja Uti tadi mana Raja Uti tadi? Sudah saya unmute tadi Raja Uti. Sudah, Pak, sudah. Oke, silakan. Wah, ini Tuhan Kurau. Ini dia yang saya cari bukunya, Pak. Saya cari Oke, PDF-nya Pak. nggak ada ini, Pak. Aduh. Iya, kebetulan saya juga menyambung pembicaraan yang kemarin, yang Ibu Lisoy kemarin sempat singgung tentang apa namanya, genosida bangsa Batak. Nah, jadi saya kebetulan sedikit banyak ada beberapa kali pernah baca buku ini dan ada beberapa literatur lain yang juga saya baca. Memang pada waktu itu gerakan Padri ini memang pertama kali dilakukan di Minangkabau sendiri, Pak, yaitu ketika mereka merebut kekuasaan dari kerajaan Pagaruyung. Ya, itu yang pertama. Kemudian setelah Pagaruyung bisa ditaklukkan, jadi ternyata ada program lain ketika 3 haji yang tadi Bapak sebut tadi, Haji Miskin, Haji Piobang, sama Haji Sumanik itu, ketika mereka masih ada di Jazirah Arab, kebetulan mereka punya hubungan yang dekat dengan pendiri dinasti Saudi yang sekarang gitu. Nah, jadi dinasti Saudi itu mendengar kabar bahwa ada satu tanah di Sumatera yang penduduknya masih beragama pagan dan terisolasi. Itulah yang disebut dengan tanah Batak. Nah, kemudian kebetulan mereka ini yang 3 orang ini ahli perang dan ahli dalam strategi militer. Jadi mereka ini sebenarnya, Pak, bekas pasukan Janisarinya Ottoman Turki. Nah, betul. Ya. Jadi mereka bekas pasukan Janisari Ottoman Turki, ada yang ahli dalam kavaleri, ada yang ahli dalam infanteri, dan ada yang ahli dalam perbentengan di antara yang 3 orang ini. Jadi mereka datang ke Indonesia, kemudian bertemu dengan Tuan Kunan Renceh, itu salah seorang mubalik di Tanah Minang pada saat itu. Mulailah timbul ide untuk bagaimana melakukan ekspansi ke Tanah Batak di utara gitu. Jadi bermulanya dari situ. Nah, kemudian ada sedikit sejarah yang mungkin saya ceritakan. Ini mungkin dari sisi Bataknya ya, Pak ya. Mungkin saya nggak akan bicara dari sisi Minangnya terlalu banyak. Tentang Tuan Kurau sendiri. Siapa figur Tuan Kurau ini yang sangat menarik? Sampai sekarang itu tetap misteri sampai sekarang. Karena buku ini terbit di tahun 1962 yang ditulis oleh Mangaraja Unggang Parlindungan, itu bercerita banyak tentang Tuan Kurau. Jadi kenapa buku ini ditulis? Buku ini sebenarnya ditulis pada awalnya itu untuk membersihkan nama Tuan Kurau sendiri. Dan penulisnya adalah seorang Muslim. Nah, kebetulan dia menulis buku ini juga selain untuk membersihkan nama Tuan Kurau, yang kedua dia menulis buku ini juga untuk memberikan semacam pertinggalan sejarah kepada keturunannya, terutama mungkin kepada Marga Siregar ya, keturunannya mereka gitu ya, yang berasal dari Sipirok. Kurang lebih seperti itu, Pak, ceritanya. Nah, sebenarnya data-data dari buku ini, buku Tuan Kurau ini, itu hasil kerja dalam waktu yang tidak singkat juga, Pak. Itu sekitar 90 tahun itu penelitian dilakukan. Pertama yang melakukannya itu adalah salah seorang yang mendapat pendidikan dari orang Belanda pada saat itu, yaitu mungkin namanya itu mungkin sebagian teman-teman ada yang mengingatnya itu Willem Iskandar. Itu yang melakukan penelitian pertama dan mewawancara tokoh-tokoh yang terlibat pada saat Perang Padri tersebut.
Kedua, Willem Iskandar itu mempunyai murid yang namanya Guru Batak. Guru Batak punya murid namanya Sultan Martua Raja Siregar yang ada di Pematang Siantar yang sempat menjadi kepala sekolah SGA di situ. Kemudian mereka itu, Sultan Martua Raja ini melakukan penelitian sejarah bersama-sama dengan seorang Belanda yang bernama Portman. Jadi Portman ini seorang kontroleur atau peneliti sosial budaya Belanda yang ditempatkan berpindah-pindah di Nusantara pada saat itu atau di Hindia Belanda. Pertama dia ditempatkan di Semarang, dia mengumpulkan cukup banyak data dari kelenteng Sampokong, terutama nanti satu waktu nanti kita mungkin bisa diskusi Pak soal ini, Jinbun dan 9 wali itu dari Sampokong sebenarnya data-datanya. Kemudian juga dia sempat tinggal di